kita akan mendengarkan welcoming speech dari Mas Agastya Harjunadi. Beliau adalah co-founder dari Visi Finansial, co-founder dari Visi Peradaban, dan juga advisor, sekaligus advisor dari Visi Finansial. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada Mas Agastya untuk menyampaikan welcoming remarks-nya. Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Ustadz. Oke. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Fajrul Ramadan. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita ya. Gimana Ustadz? Di sana subuh ya? Belum subuh. Oh belum. 2.30. Berarti masih tahajud ya? belum waktunya tahajud juga. Maksudnya tahajud habis selesai. Jam berapa di sana? Sekarang kan jam 2.30. Oh 2.30. Berarti subuh jam berapa? Saya kan lagi di 2.30. Oke, alhamdulillah. Nah, ini salah satu keberkahan hikmah dari COVID-19 ya. Kita bisa mengadakan acara yang cross country, kemudian lintas waktu dan lintas negara, sehingga insya Allah tanpa ada batasan yang berarti selama koneksi internet ada dan Zoom bisa mengikuti kegiatan apapun itu, insya Allah pada salah satunya pada kesempatan hari ini bersama beliau dan juga Dr. Lisa Listiana yang mana sedang ada di samping saya menggendong anak. Kami sedang di kampus dan IAIUM dan kebetulan tadi ada sedikit acara dengan salah satu director di sini untuk ke depan ya kegiatan bersama. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya inspirasi Al-Quran itu adalah sumber ilmu maupun sumber panduan hidup, di mana segala bidang itu bisa kita korelasikan dan kita ambil perasan ya sebagai landasan berpikir maupun pilihan-pilihan keputusan dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memanajemen keuangan, di mana keuangan ini adalah salah satu faktor penting juga dalam kehidupan. Ya, kalau dalam dakwah itu disampaikan, kita banyak sekali memberikan materi ceramah, tapi kita kalau tidak peduli dengan urusan perut mereka, ya kita juga akan sulit diterima di masyarakat tersebut. Bahkan Fiqh Dakwah dalam beberapa kali kajian guru-guru kita, salah satu cara untuk memenuhi atau mengajak mereka jalan Allah adalah dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Nah, itulah kenapa dakwah bil hikmah wal mau'izatul hasanah itu instrumen terpenting salah satunya adalah keuangan. Dan apalagi uang ini kalau yang halal itu akan dipertanyakan. Nah, itu bagian dari afterlife ya. Ya kan, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan ya, undur ma qaddamat liqad fattaqullah. Bagaimana kita melihat apa yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kesudahannya nanti. Maka dimintalah kita untuk bertakwa, sehingga dengan takwa itu bisa memandu kita dalam manajemen keuangan,
termasuk pribadi sebagai anak muda yang katanya masih belum banyak tanggung jawab tapi sudah beririsan. Kemudian nanti ada keluarga muda, terus bagaimana nanti juga instrumen keuangan itu kita implementasikan ke bagaimana menyiapkan usia di usia senja. Kalau di sini di Malaysia disebutnya usia warga emas. Warga di mana sudah mencapai kematangan yang hakiki, baik itu spiritual maupun keuangan, dan itu seyogianya begitu. Namun insya Allah hari ini adalah temanya untuk anak muda sebentar, sementara itu untuk anak muda dulu, dan insya Allah tema-tema berikutnya teman-teman bisa mengikutinya Inspirasi Al-Quran dengan tema-tema yang lebih mendalam, baik itu tentang keluarga muda, kemudian keuangan untuk muamalah, ya, bahkan untuk kemudian wealth management hingga irisannya dengan wakaf, kemudian dengan instrumen syariah lainnya. Insya Allah visi finansial ini menjadi bagian dari visi hidup kita bersama. Kami juga akan hadir ya untuk bisa menjadi teman berbincang, berkonsultasi dalam rangka bagaimana kita bisa memanajemen keuangan kita dengan baik, dan semoga ini bagian dari wasilah kita untuk bersilaturahim, kemudian bergerak bersama ke depan melalui instrumen ekonomi atau keuangan syariah atau manajemen keuangan ini, sehingga bisa lebih bermanfaat kepada umat maupun kepada negara kita tentunya ya. Nah begitu teman-teman insya Allah ke depan. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaatnya dengan kajian hari ini, dimulai dengan Inspirasi Al-Quran untuk memanajemen keuangan untuk anak muda. Dan semoga hari ini bisa kita dapatkan ilmu yang barokah, dan kita mulai dengan menyebut nama Allah, mengagungkan asma Allah, dan memohon pertolongan Allah dengan taufik Allah dan hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian mungkin sedikit prakata dari saya. Mohon maaf bila ada sedikit hal-hal yang kurang berkenan dari sisi teknis maupun mungkin ada salah ucap. Saya ucapkan selamat untuk visi finansial atas terselenggaranya acara webinar ini. Walaupun orangnya lokal semua, tapi sebenarnya ini webinar internasional ya, karena cross country dan cross wilayah dan waktu. Insya Allah barakallahu fikum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya handover dulu ya. Handover anak dulu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Agas untuk welcoming-nya ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali bergabung ke acaranya Visi Finansial. Apa sih Visi Finansial? Itu adalah sebuah lembaga edukasi dan konsultasi di keuangan, dan untuk informasi teman-teman yang baru pertama kali tahu tentang Visi Finansial, boleh mampir ke Instagram kita di @visifinansial. Baik, jadi sore hari ini sebagaimana topiknya ya, kita akan belajar tentang bagaimana sih inspirasi Al-Quran untuk anak muda. Kenapa kita bahas hari ini tentang anak muda? Karena anak muda ini sebenarnya ini ya fase kekuatan di antara dua kelemahan. Jadi waktu masih anak-anak dan masa tua gitu. Jadi idealnya ketika muda itu dia jadi yang paling produktif gitu ya, anak-anak muda gitu. Cuman sayangnya ironi hari ini banyak kita dapati anak muda yang mungkin belum sesuai semestinya gitu ya, khususnya kalau kita muslim, bagaimana semestinya Al-Quran itu menjadi panduan kita termasuk dalam mengelola keuangan gitu. Apalagi dalam Al-Quran itu ayat yang terpanjang itu bicara tentang keuangan ya, pencatatan keuangan gitu. Nah, alhamdulillah bersama kita sudah ada Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau adalah Syariah Director dari Visi Finansial sekaligus co-founder dari Visi Finansial juga, dan juga merupakan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI DKI. Tanpa berpanjang kalam, saya persilahkan kepada Ustadz Fajri untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama Ustaz Agastia,
Ustazah Lisa, dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Harapan saya ini jadinya jadi diskusi ya, tidak jadi materi yang searah. Karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan beragam nikmat, termasuk nikmat Zoom ini. Jadi nggak hanya di Indonesia perubahan itu terjadi, bahkan di tempat Zoom itu berasal juga. Di negara tempat Zoom berasal itu perubahan itu terjadi setelah COVID. Artinya banyak hal-hal baru bisa dikembangkan, termasuk pembelajaran online makin luas. Dan kita bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Satu di antaranya, termasuk di antara nikmat tersebut adalah kita masih mungkin hadirin sekalian diberikan masa muda. Karena di dalam Al-Quran sendiri masa muda sering disebut sebagai sebuah kenikmatan. Allah saya bilang tentang Nabi Yusuf, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika sudah mencapai asyuddahu. Asyudda itu masa kuat. Kalau tadi Ustazah Dr. Lisa bilang masa muda itu masa kuat di antara dua kelemahan. Itu beliau maksudnya adalah surat 30 ayat 54 ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala ba'da dha'fin quwwah thumma ja'ala ba'da quwwah dha'fan wa syaibah. Dan masa muda berarti kekuatan di antara dua kelemahan. Itu Allah tadi saya bilang ya, dia Allah sebut sebagai nikmat. Walam balau tentang Nabi Yusuf begitu di surat Yusuf, tentang Nabi Musa di surah Al-Qasas juga Allah kembali menyebut asyudda sebagai sebuah kenikmatan. Walam balagha asyuddahu wastawa atina wa ilma. Kemudian juga di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf Allah juga menyebut hal yang sama di ayat yang ke-15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'matak. Jadi memang pada akhirnya masa muda adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda tentang masa muda secara khusus di hadis yang panjang tentang riwayat Abu Daud tentang hari akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Seorang manusia tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. 2 di antara atau ya 4 pertanyaan saya sebutkan semuanya. Yang pertama kan tentang ilmunya. Yang kedua tentang umurnya. Yang ketiga tentang masa mudanya. Yang keempat tentang dan hartanya, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia peroleh dan dari mana kemana dia alokasikan. Nah, 3 yang menarik dari sini, maupun 4-4-nya semua penting menarik. Dan semua saling terkait dengan topik kita. Yang pertama ilmu, karena pada akhirnya apa yang kita pelajari ini ada ilmu. Nanti Allah akan tanya. Kemudian umur, masa kita beraktivitas itu adalah umur kita. Sedikit atau banyak kita setiap detik itu berkurang dari umur kita. Kemudian masa muda. Jadi Rasul tuh seperti mengulang 2 kali tentang masa muda. Karena kan umur pada akhirnya mencakup juga masa muda. Tapi ternyata Rasul SAW bilang nanti Allah akan tanya masa muda lagi. Jadi kayaknya seperti ada pertanyaan berulang, tapi yang kedua tuh lebih spesifik. Seolah misalnya pertanyaannya adalah Allah akan nanya, contoh ya, atau di soal ujian. Analoginya gini, guru nanya, sebutkan nama ibu kota provinsi setiap provinsi di Indonesia, atau ibu kota state setiap state di Amerika Serikat, atau ibu kota negara bagian di setiap negara bagian di Malaysia. Itu soal pertama. Soal kedua tiba-tiba bunyinya adalah apa ibu kota dari Perlis misalnya, apa ibu kota dari Oregon, apa ibu kota dari Jawa Barat. Kan kita mikir, lah tadi kan soal pertama sudah disuruh nyebutin ibu kota semua state, ibu kota semua provinsi, ya kan gitu ya, ibu kota semua negara bagian. Saya udah sebutin tadi Perlis ibu kotanya adalah apa gitu. Lupa saya udah pernah ngomongin ibu kota Perlis tadi lupa. Ibu kota Perlis. Kemudian saya terus tadi saya udah sebutin ibu kotanya Oregon.
Saya tadi udah sebutin ya buatnya Jawa Barat. Sekarang soal berikutnya kenapa? Saya ditanya lagi, apa ibu kota Jawa Barat, apa ibu kota Oregon, apa ibu kota Perlis? Kan gitu ya mikir, betul nggak sih? Jadi tadi ditanya wan umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dihabiskan? Ternyata pertanyaan berikutnya adalah wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa? Merasa nggak sih ada yang kayak diulang gitu, bener nggak? Gimana? Saudari host gimana? Saudari Lisa. Ngerasa nggak? Kayak berulang soalnya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kok sampai Karena pertanyaan saking begitu, pentingnya kenapa? nggak? Karena saking pentingnya nggak, Ustaz? Apa? Berulang karena saking pentingnya. Iya, oke, jadi kita betul sekali. Jadi saking ini spesifik diulang masa muda. Jadi ditanya secara umum umur untuk apa, tapi masa muda ditanya lagi khusus. Itu sebetulnya adalah bagian dari penekanan terkait dengan pentingnya masa muda. Masa muda itu menentukan sekali. Masa muda tuh ya masa Anda nggak punya alasan. Ya, bahwa Anda punya kekuatan, Anda punya harta, praktis. Ya, masa muda range-nya pada Islam itu sejak balik sampai usia 40 tahun itu masih masa muda. Oke, kemudian yang terakhir pertanyaannya wa'an malhi min aina tasabuhu fi manfaqah, itu topik kita utama hari ini. Itu dan hartanya, dan ceritanya sama Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabuhu fi manfaqah. Itu ketahuan nih bahwa hostnya dan Ustaz Agastya itu satu rumah. Min aina tasabuhu fi manfaqah. Dari mana dia peroleh dan kemana diberikan. Jadi semua pertanyaan itu satu sisi, ilmu untuk apa diamalkan. Ya praktis ilmu nggak ditanya dari mana diperoleh ya, pasti secara khusus tuh nggak disebutkan, walaupun pada akhirnya bagian dari pertanyaan juga pasti masuk lah, tapi nggak disebutkan secara khusus ilmu dari mana diperoleh. Ilmu ditanya outputnya aja. Kemudian masa muda juga dan umur ditanya outputnya aja, untuk apa dipakai. Tapi giliran harta ini juga menarik lagi. Pertanyaan ternyata bercabang A dan B. Jadi soal nomor 4 itu A, terus B. A itu tadi apa? Min aina kasabahu. Dari mana dia peroleh? Jadi inputnya ditanya. Wa fi ma anfaqo soal B, dan untuk apa digunakan. Jadi hadis riwayat Abu Daud ini seperti menjelaskan secara khusus ya sebuah ayat dalam Al-Qur'an, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak kalian akan ditanya di akhirat pada hari tersebut ya tentang nikmat. Hadis ini menjelaskan ayat tersebut. Oke, saya izin share screen untuk tutup mungkin awalan dari saya terkait dari kita. Bisa ya share screen? Bisa. Bisa, Ustaz, sudah jadi. Ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Cuman belum di slideshow aja. Oke. Yang pertama ya ada 5, nanti saya sebutkan 5 mungkin inspirasi. Yang judulnya inspirasi Al-Quran dalam mengulang keuangan. Nanti ada 5. Kita setidaknya 5 ya yang bisa kita bahas sore hari ini, mungkin bisa banyak, bisa dirinci lagi, tapi setidaknya gambarannya dapat dengan 5 kaidah. Oke, yang pertama keuangan harus rapi. Nanti saya bahas 5 poin tersebut, tapi ini poin pertama. Tentang keuangan harus rapi, harus tetap. Saya punya tebak-tebakan. Ayat apa yang paling panjang di dalam Al-Quran? Ayat berapa, nomor berapa? Surat apa, ayat berapa? Yang tahu nggak? Aku diam-diam aja. Gimana? Ustazah Lisa, apa ayat paling panjang dalam Al-Quran apa? Mungkin yang jawab nih. Ayat tentang hutang, ayat berapa nomornya? Oke, bagus. Saudara Faruk. Oke, surat 2
Ini catatnya, diingetin. Surat ini yang di depan teman-teman. Surat 2 ayat 282. Tolong dibuka ya. Tolong dibuka surat. Dia halaman kedua dari terakhir. Dia satu halaman penuh kalau di Quran standar satu halaman. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman akan berdecak kagum ya. Wow, ternyata ayat paling panjang di Al-Quran bukan ayat kursi ya. Bukan ayat tentang akidah lah. Ayat paling panjang di Al-Quran bukan ayat tentang biografi Rasulullah gitu. Saya sering bilang sih, nggak mungkin Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Di antara buktinya adalah Al-Quran itu nggak mengekspos sosok Nabi SAW detail. Kalau itu bikinan Nabi harusnya itu justru di situ kesempatan untuk narsis. Tapi enggak ya, enggak ada. Kemudian juga ayat itu bukan tentang hak, bukan tentang topik lain, bukan, tapi tentang keuangan. Dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, kalau kalian, ini ayat yang saya penggal di awalnya. Namun sebenarnya saya mau teman-teman sekalian, para hadirin, itu baca utuh. Kalau kalian berhutang piutang, ini berhutang piutang simbolan saja dari transaksi keuangan. Ya, nanti transaksi keuangan lebih-lebih lagi hutang, karena nanti akan menimbulkan dispute. Tapi hari ini tidak hanya hutang piutang, banyak akad lainnya juga berpotensi menimbulkan dispute, menimbulkan sengketa nanti suatu ketika. Apabila kalian beraktivitas keuangan, boleh kita seperti itu, maka hendaklah kalian mencatat. Tentu saya harus jujur mengakui bahwa dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mencatat di sini hukumnya tidak wajib. Mencatat di sini hukumnya tidak wajib, sunnah. Nah, berdasarkan akhir ayat dari itu. Ya. Tapi tetap penekanannya ada di sana. It's there. Di mana Allah bilang faktubuhu, maka tulislah, bahkan dengan kata-kata perintah. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah yang menulisnya dengan benar. Dan seterus nanti panjang ayat. Allah seperti memotivasi nulis, jangan malas. Harus terus Allah memuji orang yang bisa menulis, membuat mereka di posisi istimewa seperti itu ya. Dari sini pesannya adalah sebenarnya keuangan kita harus rapi, harus tercatat. Malah Islam tuh terdepan dalam hal ini. Dan banyak aktivitas-aktivitas keislaman itu nggak bisa ditunaikan tanpa pencatatan yang baik. Kewajiban-kewajiban agama nggak bisa tertunaikan tanpa pencatatan yang baik. Coba sederhananya gini. Gimana caranya ngitung zakat mal? Coba. Ini zakat paling termasuk sederhana. Zakat paling sederhana zakat fitrah. Nomor 2 cukup sederhana zakat mal. Gimana cara ngitung zakat mal? Dan ini zakat mal zakat yang paling harus diperhatikan di masyarakat karena dia yang paling sering diabaikan. Orang sering hanya pikir zakat itu zakat fitrah saja. Zakat fitrah. Gimana cara ngitung zakat mal? Kalian tahu nggak? Gak apa-apa. Ini tolong jamaah Zoom harus ngomong nih. Ini orang Indonesia semua apa gimana nih? Misalnya Lisa, nih. Kalau dari nama-namanya sih teman-teman Indonesia ya, dari Indonesia. Indonesia semua ya. Saya Ya. khawatir ada orang Malaysia nih, mohon maaf. Sudah lupa saya gimana apa namanya bahasa Malaysia. 3 tahun lalu saya terakhir. Gimana? Gimana cara ngitung zakat mal? Atau Ustaz Dr. Lisa nih, dokter di bidang wakaf. Ya, nyerempet dikit lah, mungkin S2-nya. Ayo teman-teman. Atau yang lain boleh. Gimana cara ngitung zakat mal? Coba. Gimana? Ada yang jawab, pakai suara terangin ya. Ada yang jawab nih. 2,5% dari harta yang sudah memenuhi nisab mungkin maksudnya. Nisab. Itu gimana mekanismenya? Nisab itu apa? Terus apakah otomatis nisab langsung 2,5%? Apa ada gimana? Coba. Terangin pakai suara. Diundang silakan. Silakan, ada yang mau unmute, boleh? Terangin pakai suara. Ini ada yang on cam, ada Mas Adi mau jawab? Ya boleh. Silakan. Setahunya yang hadir gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kita interaktif aja. Iya. Gimana cara ngitung zakat mal? Saya Lisa coba bantu saya. Nanti coba gimana? Mungkin jamaah di sini. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Setahu saya yang pernah saya dengar dari ceramah itu 2,5% untuk zakat profesi ya. Terus kalau sudah mencapai nisabnya Heeh. dari emas, kalau per bulan, kalau diperbulankan sekitar 4,5 jutaan dikali 12. Kalau emasnya kalau nggak salah itu 9. Lupa saya. 85, oke, 85 gram emas. 85 Ah, gram emas. Emas 24 karat. saya Ya. dengar dari Oke, bagus ceramah Pak jadi Adi. Ya. Nah, jadi gini, pulsanya coba itu dari Pak Adi. Apa setiap orang begitu langsung, contoh zakat mal, kita jangan bicara zakat profesi dulu ya. Zakat mal yang setahun sekali itu ya. Apakah setiap orang punya uang senilai 85 gram emas, let's say 85 juta rupiah, langsung bayar zakat, langsung gitu nggak? Apa nunggu sesuatu dulu? Ditunggu setahun. Nunggu setahun dulu, nunggu haul. Haul. Kalau dalam setahun, hartanya ternyata nggak segitu lagi, gimana? Masih wajib zakat nggak? Kalau saya pribadi sih enggak, masing-masing orang beda-beda persepsinya ya. Kalau saya pribadi lebih baiknya per bulan. Oke, ya, itu zakat Tahu betul, zakat mencapai profesi nisabnya. itu ya, zakat mihna itu per bulan betul. Kayak kita bicara zakat mal, zakat yang masih klasik ya, belum Ya. ada era penghasilan per bulan. Jadi betul sekali Pak Adi, ini dia kalau zakat profesi bisa ditunaikan per bulan, bisa per tahun. Tapi kalau zakat mal ya betul harus per tahun. Ada yang jawab di chat. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Adi, sudah memberikan kita gambaran lebih jelas ya. Jadi sederhananya zakat mal itu nanti harta kita sudah sampai nisab, tadi disebutkan Pak Adi 85 gram emas gitu ya. Let's say 85 juta rupiah. Setelah itu nggak langsung zakat, langsung dikeluarkan 2,5%. Iya betul, lebih ya bagus kalau Anda langsung keluarkan, tapi tidak merupakan kewajiban. Kita bicara kewajiban ya. Kapan jadi wajib? Itu kalau sudah berlalu kepemilikan kita selama berapa lama? Setahun penuh. Satu haul istilahnya. Jadi nyampe 85 juta itu nisab, dan bertahan selama setahun penuh itu haul istilahnya. Oke. Jadi harus nisab kemudian berlangsung selama satu haul. Nah, coba Pak Adi, kira-kira kalau nyatet keuangannya amburadul, itu ketahuan nggak? Udah nisab, udah haul, itu ketahuan nggak kira-kira? Nggak mungkin, nggak bisa itu, mustahil. Artinya pada akhirnya ya mainnya ya udahlah, saya itu naikin aja lah. Tapi dia nggak yakin betul-betul yakin detail. Dia baru bisa yakin detail ya kalau catatnya bagus. Jadi misalnya bulan pertama 80 juta, bulan kedua 100 juta, bulan ketiga 90 juta, terus gitu. Fluktuatif memang, tapi tetap di atas 85 juta. Nah, itu maka dia terus wajib zakat kalau selama setahun begitu grafiknya. Tapi kalau satu kali grafiknya turun dari 85 juta jadi 80 juta misalnya, bulan ke-7 turun jadi 80 juta uangnya. Nisabnya masih 85 padahal. Maka sejak saat itu hitungannya mulai dari nol lagi. Tidak dianggap bulan ke-7, dianggap nol lagi. Kapan dianggap bulan pertama lagi? Ya kalau naik lagi hartanya menyentuh angka 85. Begitu terus. Jadi baru wajib zakat kalau dia terus di atas atau setara dengan 85 juta selama setahun penuh 12 bulan Hijriyah. Dan itu nggak bisa dilakukan kalau orang yang amburadul keuangannya, ini nggak tahu dia berapa duitnya, nggak bisa. Pada akhirnya dia ya udahlah saya tunaikan aja lah, amat jaga-jaga, nggak apa-apa, itu boleh juga. Iya Hijriyah, 12 bulan Hijriyah. Gitu. Kebayang ya? Ini nggak bisa. Ini saya sering bilang orang itu ya karena ada ceramah-ceramah gini. Ya orang Islam harus kaya, pakai bahasanya harus. Karena ada zakat, ada haji, bla bla dan seterusnya. Kalau saya menurut sebetulnya dalam usul fikih nggak harus kaya. Karena Anda nggak harus zakat. Kalau memang Anda nggak kaya, Anda nggak harus zakat. Kok dari mana harus kaya? Ya betul, kalau mau melaksanakan zakat, Anda perlu jadi orang kaya dulu. Tapi kan kalau nggak wajib zakat ya ada orang yang seumur hidup nggak zakat dan dia muslim yang baik, ada kan? Gitu. Kalau orang nggak mampu ya nggak wajib haji.
Jadi nggak harus haji dan nggak harus kaya. Kan gini, harus haji kalau kaya. Berarti kan nggak harus kaya. Ya kan nggak harus kaya. Kaya itu nggak sebuah kewajiban dalam Islam. Ada orang yang seumur hidup nggak kaya pun dia muslim yang baik. Karena dia hanya menjalankan apa yang wajib atas dia. Itu kan. Jadi ungkapan orang muslim harus kaya itu harusnya bukan harus secara syar'i ya. Harusnya harus dari pengertian yang lain. Karena kalau wajib nggak mungkin orang dibebankan memenuhi sebuah syarat kewajiban. Enggak. Gitu. Itu seperti Anda mengatakan muslim ya wajib mampu berpuasa. Gimana muslim wajib mampu berpuasa? Kalau muslim sakit ya dia nggak berdosa. Apa muslim sakit berdosa? Apa muslim miskin berdosa tidak zakat? Kan nggak berdosa. Dia kan nggak wajib zakat. Dia nggak berdosa nggak jadi kaya. Mungkin Nggak biasanya berdosa nggak zakat. Bohong nggak wajib zakat. dari Oke. ini Ustaz, yang Jadi hadis pengertian harusnya gitu. Nah tapi pengertian harusnya pengertian yang lain bukan syar'i. Tapi sebenarnya yang lebih wajib daripada itu. Yang lebih harusnya itu apa? Dia harus tahu berapa hartanya. Itu yang lebih penting. Dia harus tahu pengaturan keuangannya. Gitu. Nah, ini yang sering dilupakan. Asal hidup aja, gajian, lupa. Dan itu nggak sekadar uang kita tuh nggak sekadar apa yang ada di nominal rekening bank. Nggak cuma itu. Yang diwajibkan zakat nggak cuma yang ada di nominal rekening bank, tapi juga kalau kita punya harta selain itu juga dihitung ketika dia memang berbentuk nominal uang atau sejenisnya dari emas atau sejenisnya. Oke, intinya bahwa keuangan harus rapi. Penekanannya adalah Allah suruh kita mencatat. Kemudian ayat itu bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, bahkan kewajiban agama nggak bisa tertunaikan ya dengan sebaik-baiknya kecuali kalau kita rapi keuangan. Itu nanti detailnya setelah ini. Next, kemudian dalam Islam itu nggak cukup kita berintegritas, nggak cukup kita bertakwa dalam artian kita punya muraqabah, rasa diawasi Allah. Ya, itu bagus, tapi nggak cukup. Dalam Islam ada namanya butuh skill. Dan ini dua sisi yang Allah ulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Yusuf ayat 55, di surat Al-Qasas juga Allah sebutkan poin yang sama. Kemudian di beberapa tempat ya, seperti di surat Al-Najm, di surat At-Takwir. Jadi skill dan integritas itu ibaratnya dua muka mata uang, ya, koin yang saling melengkapi, nggak bisa enggak. Ya betul, orang itu bertakwa tapi bisa jadi dia nggak ngerti apa-apa keuangan, juga berantakan. Dia masya Allah nggak mencuri, nggak korupsi, bener lah jujur gitu, innocent dia di kerjaan. Tapi ya innocent, ya mungkin lugu, nggak ngerti apa-apa. Ini nggak bagus keuangan. Dia nggak ngerti bagaimana bikin laporan keuangan. Atau sebaliknya dia jago tapi nggak bertakwa. Akhirnya jadi ingin gimana? Ngakalin laporan keuangan, bahasa Indonesianya ngakalin. Bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Bekasi, itu bahasa Depok. Ngakalin laporan keuangan, di markup kan bisa. Ya nggak? Dia punya skill, dia pinter, ya udah saya kalian aja laporan keuangan. Nah ini dua hal ini yang nggak mungkin berpisah. Kita dalam hidup butuh skill dan integritas. Nabi Yusuf bilang tentang diri beliau, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Aku pandai menjaga, hafizun berintegritas, bertakwa. Alim berpengetahuan. Karena kalau nggak alim, nggak bisa mengelola, dan kalau nggak hafiz, nggak pandai menjaga, juga akan banyak kecurangan dan kejahatan. Sering kita dengar ya di mana-mana gitu sering. Wah, kita harus memperbaiki pendidikan di Indonesia, contoh. Gimana caranya? Naikkan anggaran pendidikan. Ya betul, itu salah satu solusinya. Tapi kalau naikin anggaran pendidikan aja tanpa takwa, tanpa ada hafizun tadi di para pengurus-pengurusnya, berjalan baik nggak itu? Tercapai nggak tujuan? Meningkatkan kualitas pendidikan? Jangan-jangan enggak. Karena uangnya nanti disunat, uangnya nanti dikorupsi. Jadi nggak menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Iya, pendidikan anggarannya tinggi, tapi yang mengelola tidak bertakwa, maka berantakan juga. Oh, agar kita maju, kita harus maksimalkan BUMN dan bla bla dan seterusnya. Tanpa takwa, tanpa integritas, itu uang-uang tersebut
tidak akan tersalurkan baik. Di Al-Quran, Allah sebutkan kriteria orang yang pandai dan juga orang yang bertakwa. Hafizun alim, pandai menjaga, amanah, dan berpengetahuan. Dan ini sederhana kalau kita mau merekrut seseorang juga seperti itu. Sebagai karyawan atau sebagai staff, juga 2 kriteria minimal ini. Next. Nah, kemudian juga dia inspirasi ketiga. Jadi setelah inspirasi pertama harus rapi, inspirasi kedua memadukan skill dan integritas. Kita harus jujur dan juga pintar, berilmu. Yang ketiga adalah visioner dalam perencanaan. Jadi nggak cukup anak muda ini merencanakan apa yang akan dia gunakan uangnya ini gaji sebulan. Itu nggak cukup. Apalagi cuma apa yang akan digunakan uang ini dalam sehari. Enggak. Dia harus punya perencanaan itu bukan sehari, bukan sebulan, tapi harusnya jauh lebih daripada itu. Dia punya perencanaan keuangan 5 tahun ke depan dia bagaimana finansialnya, 10 tahun ke depan bagaimana, masa pensiunnya mungkin bagaimana. Seperti itu. Nabi Yusuf misalnya mencontohkan lagi di surat 12 ayat 47 ya. Allah bilang tentang beliau, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasatu fadharu fi sumuli ila qalb. Takulun. Seterusnya ayatnya cukup panjang lanjutannya. Tapi pesannya adalah di sini Nabi Yusuf ngasih saran kepada kerajaan Mesir, kalian ini nanti 7 tahun akan makmur, ya, bagus panennya, maka kalian jangan makan banyak-banyak, kalian makan yang hemat, gitu. Sedikit saja, sisanya kalian simpan untuk menghadapi 7 tahun berikutnya yang itu paceklik. Setelah itu baru kalian akan survive 7 tahun yang paceklik tersebut karena kalian sudah saving sebelumnya 7 tahun sebelumnya, itu. Dan ini Nabi Yusuf berarti berapa tahun ke depan mikirnya? 7 tahun itu nanti makmur. Tapi 7 tahun setelahnya itu pacaklik. Berarti berapa tahun mikir ke depan? Berapa tahun ke depan Nabi Yusuf mikir? 14 ya, boleh bilang 14, boleh juga bilang 15. Karena nanti Nabi Yusuf habis itu bilang, "Tumayati badzalika amun yughutsun nasfi asirun." Itu di ayat 49-nya Nabi Yusuf menambahkan setelah 14 tahun itu tahun ke-15 kalian normal lagi. Jadi ternyata saving dan seterusnya itu Quran tegaskan, merencanakan, nggak cuma apa yang akan kita makan nih sehari ini atau sebulan ini, enggak cukup sebetulnya. Bagaimana keuangan kita setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sejenisnya seperti itu. Yang keempat adalah bahwa halal itu kunci amal soleh. Anak muda pengen beramal soleh, pengen produktif bahasa gaulnya, ingin berkontribusi ke masyarakat, tapi harus tahu bahwa ada hal yang penting kalau dia mau bisa melakukan seperti itu, kehalalan harta dia harus dia perhatikan. Maka nggak bisa keuangan mau serapi apapun diatur, tapi kalau uang itu sendiri yang diatur atau uang haram ya tidak berkah, tidak menghasilkan amal soleh. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihan inni bima ta'maluna basir. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ini bima ta'maluna alim. Di surat 23 ayat yang ke-51, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa amalu sholih. Makanlah yang baik-baik, yang halal maksudnya. Jadi di Al-Qur'an kalau disebut halal itu terkait dengan fikihnya, disebut thayyib terkait dengan kualitasnya dari aspek keduniaan. Tapi kalau disebutkan salah satu saja maka mencakup dua-duanya. Apalagi disebut thayyib itu sudah mencakup halal. Itu kayak dalam tafsir. Di sini berarti kulu minat thayyibat, makan ada yang baik, ini yang halal dan berkualitas, halal secara fikih dan berkualitas, dia bergizi, seterusnya. Wa'malu sholihan, dan beramal soleh. Ya, dalam tafsir Ar-Razi disebutkan oleh Ar-Razi bahwa ini dalil bahwa amal soleh itu baru kita bisa kerjakan dengan maksimal itu ketika apa yang kita konsumsi itu adalah halal. Dan banyaklah hadis dan ayat tentang itu, misalnya hadis terkenal riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sederhana saja, berarti amal bisa nggak diterima kalau amal tersebut dilakukan dengan harta yang haram. Seperti dia berzakat, zakatnya dari harta yang haram, dia
hajinya uang hasil korupsi seperti itu. Dan kalau kita merasa suatu ketika nggak produktif, kok saya punya uang banyak tapi nggak menghasilkan sesuatu yang berguna buat masyarakat, itu perlu diuji, dicek kehalalan. Dan terakhir last but not least adalah di Al-Quran sudah ada inspirasi kita sejak muda harus mandiri. Sejak muda harus mandiri, harus punya kemandirian finansial. Nggak harus mau nikah aja, nggak harus. Jadi sebagian orang baru mikir duit kalau mau nikah, itu salah sebetulnya. Kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah dan juga dalam buku-buku para ulama, mereka sudah dibiasakan menghasilkan uang sendiri, make money, itu sejak baliknya. Saya tahu lah di beberapa tempat nggak boleh anak kecil bekerja, ada undang-undang. Tapi let's say dia mungkin naruh 15 tahun, setelah 15 tahun boleh bekerja. Nggak tahu dia di Malaysia gimana, gitu ya. Atau kalau di sini 15 tahun, setelah 15 tahun boleh bekerja. Bisa anak-anak nyari nunggu 15 tahun, begitu 15 tahun langsung dia kerja part time. Anak-anak di sini seperti itu. Jadi sudah dibiasakan, tidak harus nunggu kalau mau nikah. Sering orang gitu, baru mikir duit, baru mikir keuangan, saya mau nikah. Baru mikir. Sebelumnya kalau punya duit, abai. Atau malah nggak menghasilkan duit, nggak menghasilkan uang. Ini keliru. Nabi Musa misalnya di surat Al-Qasas, Allah SWT sebutkan ya bahwa Nabi Musa ini dia bekerja. Ya, Nabi Musa padahal kita semua tahu lah dia anak angkatnya Firaun, orang kaya, ya hidup berkemakmuran, tapi pada akhirnya bekerja, disuruh bekerja untuk ya membayar maharnya. Jadi harus punya kemandirian finansial. Nabi Musa saat usia masih muda, 20-an tahun, demikian dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, umurnya 20 tahun. Ya, kita bicara 20 tahun karena Nabi Musa kita tahu hidupnya bagaimana, tapi kalau kita berarti zaman sekarang, apalagi melihat Nabi SAW sudah mulai bekerja sejak balik, ya, maka kita kalau bisa sejak muda harus punya kemandirian finansial, harus bisa hidup, survive meskipun tidak dikasih bulanan oleh orang tua, jenis seperti itu. Itu barangkali, dan ini 3 buku yang saya rujuk dan bisa bagus dibaca sebagai tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas. Jadi kesimpulannya adalah ada 5 hal yang menjadi inspirasi dari Al-Quran terkait dengan keuangan. Yang pertama adalah bahwa harus rapi. Yang kedua harus dipadukan antara skill dan integritas. Kemudian yang ketiga adalah bahwa keuangan tersebut harus visioner direncanakannya. Keempat ya, harus halal. Dan yang kelima harus sejak muda kita mandiri. Itu barangkali wallahu a'lam. Silakan kalau ada waktu tersisa untuk didiskusikan. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Fajri untuk materinya ya. Jadi teman-teman sore hari ini minimum banget dapat 5 insight ya. Inspirasi Al-Quran untuk anak muda. Tadi 5 hal yang disampaikan oleh Ustadz Fajri. Saya persilakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya langsung. Tadi ada yang sempat tanya boleh di chat room atau boleh raise hand. Teman-teman yang mau nanya. Sambil tunggu teman-teman yang tanya, Ustadz, tadi kan disampaikan ya, salah satunya itu bahwa yang kelima tadi perlu mandiri sejak muda gitu ya. Mungkin boleh disebutkan kalau dalam Islam sendiri itu sebenarnya coverage atau maksudnya anak muda itu masih ditanggung orang tua tuh sampai usia atau batasan apa sih Ustadz gitu, sehingga ketika jatuhnya tadi yang kelima ya, ketika dia mandiri itu sudah beyond gitu, maksudnya di atas dari hal yang diminimumkan gitu dari sisi syariah. Oke, ini nggak cuma dari perspektif syariah, juga dari perspektif urf juga ya. Ya urf juga bagian dari syariah. Jadi kalau batas minimumnya ya sebetulnya tidak ada patokan tertentu. Tapi ketika dia sudah menikah dan berkeluarga, maka sudah pisah finansial, sudah pisah tanggung jawabnya. Nah, itu patokannya. Tapi sebetulnya bagaimana dia menyiapkan sebelum menikah, itu yang kuncinya. Ya betul, baru resmi terpisah keuangannya semua ketika menikah. Laki dan perempuan itu sudah lepas tanggung jawab nafkahnya. Juga pada dasarnya ketika dia mampu ya di fikih, misalnya kita takrib ya, sederhana saja.
anak tuh hanya wajib dinafkahi oleh orang tua ya. Kalau dia memenuhi 2 syarat. Ya anak hanya wajib dinafkahi orang tua kalau dia memenuhi 2 syarat. Ini bicara anak laki-laki. Itu dia as-shighar, masih kecil, belum balik. Dan al-faqr, dia nggak punya duit. Jadi kalau dia punya duit dan sudah balik, maka itu orang tua sudah nggak perlu lagi nafkahi. Ya, anak kewajiban nafkahi. Ya, jadi sebetulnya kunci dibalik. Perempuan itu setelah menikah maka lepas tanggung jawabnya diberikan kepada suami. Demikian wallahualam bishawab. Tapi kalau sudah balik dan belum mampu tetap wajib nafkahi, itu dia masalah. Kalau dia udah balik sih 15 tahun, 17 tahun tapi masih nggak punya duit, ya orang tua tetap wajib nafkahi. Kalau nggak ada yang menafkahi dia. Tapi sebetulnya jangan begitu, harusnya anaknya mikir, oh iya orang tua saya sebenarnya sudah lepas kewajiban nih, kalau saya mampu nih. Ya dia jadikan dirinya mampu, dia mulai bekerja. Saya ingat sekali, ya udah dalam terlalu bekerja tuh usia 14 tahun ya. Saya benar-benar bekerja as a staff ya. Kalau jualan sebelum-sebelumnya udah bekerja as jadi staff. Saya ingat sekali itu ketika 14 tahun. Oke, terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari FHCZ. Ingin bertanya untuk keluarga muda, suami istri yang kedua bekerja, yang mengatur keuangan keluarga itu suami atau istri atau boleh masing-masing? Oke, ini dalam Islam sebetulnya tanggung jawab keuangan itu semua di laki-laki. Tapi nggak tahu kenapa di beberapa society itu kayak diserahkan ke perempuan. Itu nggak apa-apa juga, boleh tidak terlarang. Toh juga bahkan ada hadis mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya ya. Kalau suaminya nggak ada, dia pemimpinnya. Tapi sebetulnya lebih dari itu laki-laki lah yang dia bertanggung jawab terkait keuangan. Dia yang menafkahi, dia yang ngatur. Jadi sebetulnya dalam fikih basically ya defaultnya itu adalah suami yang tanggung jawab keuangan. Tapi kalau urf landasan syariat. Urf itu landasan syariat. Kalau memang secara budaya satu masyarakat itu yang diserahkan keuangan adalah perempuan, maka boleh juga, tidak mengapa. Cuma nanti sering ada konflik kalau ketika tidak diperhatikan sisi defaultnya ya. Jadi nanti suami merasa saya kepala keluarga, tapi istri merasa saya kepala keuangan. Itu jadi bisa jadi ada diskusi yang tidak sehat, bisa jadi. Tapi harus diperhatikan sih, sang istri harus paham bahwa pada akhirnya dalam Islam hal yang menjadi standar adalah suami itu kepala keluarga. Ini yang poin yang mungkin sering diperdebatkan oleh orang feminis adalah kenapa aku laki-laki kepala keluarga? Kepala keluarga siapapun, enggak gitu. Udah itu amanah Tuhan ya, amanah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keluarga kepemimpinnya adalah suami. Nahkodanya adalah suami. Gitu. Enggak, suami harus jadi benar, itu masalahnya. Ya, bisa kadang-kadang istri take over kondisi darurat boleh, ibarat nahkodanya lagi mabuk atau nahkodanya lagi sakit, awak kapal ngurus sementara nggak apa-apa, tapi tetap di pejabat utamanya ya si nahkoda. Nahkoda lagi berhalangan, ada PLT itu kalau di Pati atau wali kota. Ada PLT itu urusan lain, ya. Tapi tetap defaultnya dan standarnya adalah laki-laki ya, kepala keluarga. Di luar keluarga boleh kita diskusikan perempuan jadi pemimpin, bisa dan bisa. Ya, ulamanya ijma melarang perempuan jadi pemimpin dalam masalah al-imamatul uzma, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Itu saja. Selain itu dispute, ulama beda pendapat. Termasuk even pemimpin provinsi, pemimpin state, negara bagian, it's open to them. Jadi bisa juga ada ruang perempuan jadi. Tapi di rumah tangga enggak, sudah fix ya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin wa ma anfaqu min amwalihim. Malah Allah secara tegas menyebut bahwa di antara poin kepemimpinan laki-laki terhadap wanita di keluarga itu adalah masalah keuangan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa sebetulnya suami, tapi kalau secara urf mempersilahkan budaya juga perempuan ikut serta, atau bahkan perempuan yang dia bertanggung jawab, suami cuma nyari duit, adapun urusan alokasi dan seterusnya itu perempuan, maka diperkenalkan boleh. Hanya saja nanti ketika dispute beda pendapat atau sengketa lah, harus kembali ke kaidah asal, yaitu laki-laki dia pemimpin. Baik. Demikian wallahualam. Terima kasih Ustaz.
Dan justru ini ya Ustaz ya, kalau misalkan case-nya istri itu membantu, itu bagian dari sedekahnya istri untuk membantu suami kan? Iya, bukan kewajiban dia. Dia bagian. Insya Allah. Hari ini di Asia Tenggara istri itu luar biasa. Banyak berkorban melakukan sesuatu yang bukan kewajiban dia. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anggra ini terkait sama zakat. Jadi kalau punya rumah 2, ini Masya Allah ya. Biasanya kalau anak muda cukup struggle nih punya rumah nih Mbak Anggra ini ada 2 rumah. Jadi kalau rumah kedua wajib dizakati nggak? Oke. Ulama bilang ya bahwa rumah itu nggak ada zakatnya. Kalau rumah tinggal ya, bukan nggak dibisniskan, itu cuma tinggal aja. Mau ditinggalin atau nggak ditinggalin, punya rumah tinggal, maka dia nggak wajib zakati. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, laisa al muslimi fi abdi wala farasi shadaqah, tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim terkait dengan kudanya dan juga budaknya. Itu contoh saja, kuda dan budak contoh. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, itu adalah ini maksudnya dalam benda-benda yang dia pakai keseharian itu tidak ada kewajiban zakat. Jadi zakat motor nggak ada. Zakat mobil, motor maksudnya motorcycle ya. Zakat mobil. Orang Malaysia mungkin zakat kereta. Oke, kereta itu mobilnya. Ya itu nggak ada. Termasuk rumah. Rumah kita pakai sehari-hari nggak ada. Zakat HP nggak ada zakat. Jadi apa yang digunakan kita sehari-hari nggak. Kecuali kalau kita pakai bisnis. Nah, zakat rumah kedua gimana? Rumah kedua saya nggak tinggali, tapi ya Anda niatkan untuk apa? Anda niatkan tinggali, atau Anda niatkan untuk bisnis? Kalau untuk bisnis nanti kena zakat tijarah. Tapi kalau Anda ya tinggal nanti dijadikan bisnis, kos-kosan, atau sewa, ya malah mungkin Anda nggak tinggalin selama setahun penuh gitu ya. Anda nggak wajib zakat, karena dia sudah berbentuk rumah, sama seperti Anda bentuknya mobil gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan ketiga dari Mbak Sinta. Jadi kalau statusnya sebagai seorang guru atau pengajar Al-Quran, itu kan banyak waktunya dikerahkan untuk mengajar gitu ya. Itu apakah dianjurkan juga untuk punya bisnis gitu sehingga bisa tetap mandiri dan nggak bergantung dari infak gitu, dari uang amplop gitu. Nah, sedangkan di sisi lain kalau misalkan harus bagi waktu, mungkin kadang-kadang kan mood dagang itu naik turun gitu ya, sehingga mempengaruhi aktivitas untuk mengajarnya. Nah, itu gimana? Oke, memang ya ini pertanyaan yang merupakan kegelisahan banyak orang. Banyak ustadz lah. Jadi semua sepakat. Nggak ada, ini penting diingat. Semua ulama sepakat bahwa yang terbaik adalah ustadz itu nggak ngambil amplop. Yang terbaik, sepakat lah. Nggak ada, saya nggak yakin ada satupun yang berbeda pendapat. Even hari ini, nggak ada. Semua mereka sejak awal, bahkan ada ulama yang mengharamkan. Madzhab Hanafi mengharamkan. Madzhab Syafi'i ya betul pada membolehkan, tapi yang terbaik enggak. Terbaik enggak. Ya, jadi Imam Al-Iraqi itu bilang dalam Alfiya Al-Iraqi bahwa makruh kan ketika dia mampu tapi dia tetap ngambil bayaran, dia itu makruh. Seperti itu. Intinya terlepas dari boleh, makruh, haram, semua sepakat bahwa lebih baik enggak. Nah, lebih baik dia punya penghasilan lain. Nah, penghasilan lain ini sebetulnya tidak harus bisnis. Saudari Sinta, tidak harus bisnis. Ini juga keliru dipahami. Tidak harus bisnis. Karena bisnis ya betul sekali bahwa tidak semua orang bisa bisnis. Jadi kepala bisnis nggak semua orang. Ya dia butuh konsentrasi khusus. Saya sendiri saya struggling terkait ini. Saya sendiri struggling. Saya hobinya baca, nulis. Tapi di saat yang sama saya harus running bisnis. Itu kadang ada apa ya? Ya sering saling beradu ya, saling rebut-rebutan waktu. Rebut-rebutan waktu. Jadi harus strict. Kapan waktu baca, saya nggak mau buka WhatsApp, saya nggak mau ngurusin apa-apa. Kadang buka, oh ya, kayak ngurus. Itu kadang bagi waktunya seperti itu. Dan jika mentalnya kadang nggak mood, itu sering terjadi. Jadi memang nggak semua orang bisa. Dan yang bisa juga dia, kalau mungkin dia akan memilih hal yang lain. Kalau dia bisa memilih hal yang lain ya. Sehingga lama-lama biasanya dia nanti pilihannya 2 opsi yang lain ya. Selain bisnis sendiri adalah dia punya passive income dengan menginvestasikan uangnya di sebuah bisnis, jadi dia nggak ngurus bisnis.
dia ini boleh nih saudari Sinta, dia punya uang berapapun ya, nggak harus gede-gede, modal bisnis itu nggak harus gede-gede. Banyak, kita ngasih 1 juta tuh sudah cukup, bisa ada sebuah bisnis yang berjalan, bisa. Cari anak muda, dia lulusan SMA atau apa gitu ya. Mau nggak dikasih juta nih, tolong nih, bisnis apa kek? Gitu, ntar bagi hasil, mudorobah. Itu bagus, dia nggak mikir. Dia cuma nanya aja di akhir bulan atau di waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan perjanjian pembagiannya kapan. Dan dia dapat uang seperti itu. Nanti lama-lama dia kembangkan. Itu yang kedua, atau dia kerja jadi staff. Juga nggak pusing dia. Dia kerja di bidang tertentu, non bidang dakwah, bidang Quran. Gitu. Dia nggak mikir, kan dia cuma kerja. Misalnya dia apa? Staff apa? Di sini Masya Allah. Ya ini ada sesuatu yang dia sambilannya kerja di restoran. Ada imam yang sambilannya kerja sebagai konsultan di rumah sakit, bina rohani. Itu paling banyak itu yang kedua nih. Jadi chaplain istilahnya. Seperti itu. Jadi dia ngeringan, dia datang kerja dan terima gaji, nggak pusing. Karena memang betul bisnis nggak mudah. Tapi ya kalau bisa bisnis ya bagus juga. Menadani Rasulullah SAW. Dan juga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 tuh adalah pedagangnya, saudagar yang kaya. Jadi seperti itu solusinya. Baik, terima kasih Ustaz. Terjawab ya Mbak Sinta ya. Jadi bisa ada maksudnya sumber pendapatan tidak harus dari dagang ya, bisa mungkin ngajar ya, bisa jadi part time juga gitu. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Mbak Ulfa, bagaimana terkait pandangan Islam terkait menabung gitu. Di satu sisi Nabi menganjurkan kita untuk banyak sedekah gitu kan, sahabat juga banyak sedekah gitu. Nah, sedangkan kalau mungkin ini dikontekskan untuk hari ini gitu ya, kita juga diminta menabung juga gitu. Itu gimana, Ustaz? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Ulfa Mudia ya. Tadi sudah saya singgung dibahas tentang visioner, bahwa nabung tuh bukan hanya Islami tapi Qurani, Bang. Wala tazra'una sab'a sinin da'aban kama hasatum fadaru fi sumilil qalma ta'kulun. Surat 12 ayat 47 tadi clear bahwa orang Mesir disuruh sama Nabi Yusuf nabung. 7 tahun tuh kalian makan, kalian hidup prihatin, kalau orang Jawa prihatin. Kalian banyak saving. Karena nanti 7 tahun berikutnya susah. Itu bahasanya sekarang kalian masih muda, nanti habis itu pensiun. Kurang lebih gambaran gitu. Ketika saving, Anda siapkan passive income, Anda siapkan apalah, whatever. Dia agar ketika masa paceklik Anda tidak bisa menghasilkan, nggak bisa make money lagi, Anda punya sesuatu untuk Anda makan. Gitu. Jadi nabung Islami sekali. Nah, kemudian gimana? Dan para sahabat pun seperti itu. Para sahabat mereka, coba kita gini, sahabat tertentu punya duit sekian, sahabat tertentu punya duit sekian. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf? Kita tahu dari mana mereka orang kaya. Kalau setiap mereka punya duit disedekahkan, tahu dari mana mereka kaya? Coba pertanyaan saya. Enggak. Dari jumlah sedekahnya. Kita nggak bisa tahu orang kaya atau enggak. Dari jumlah sedekahnya. Susah kalau dia nggak saving. Semua duit dapat duit sedekah, dapat duit sedekah, dapat duit sedekah. Mana kayaknya dari mana? Jadi pada akhirnya betul sahabat-sahabat sendiri pun mereka saving. Ya, dia tahu hartanya sekian mereka. Jadi seperti itu. Nah, dan itu tidak bertolak belakang dengan anjuran banyak bersedekah. Malahan ya. Justru sedekah kebanyakan itu dilarang sama Quran. Ya. Misalnya coba sebutin di antara kriteria ibadur rahman. Ibadur rahman alladzi surat Al-Furqan ya, di ayat terakhir 70-an. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'abdahuna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Di antaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang hamba Allah ibadur rahman itu idza anfaqu, kalau dia infak, lam yusrifu, enggak berlebihan, wa lam yaqturu, juga enggak terlalu kurang. Wa kana baina dzalika qawama, dia pertengahan. Jadi kalau kita dapat duit sedekah, banyak sedekah. Kebanyakan itu malah enggak Islami. Jadi memang harus ada savingnya, ada sebagian, dan seperti itu. Mudah-mudahan jelas dari Ulfa. Baik. Jadi intinya sebenarnya Islam itu kan sangat Masya Allah ya Ustaz, semuanya pada porsinya ya, nggak berlebihan. Jadi sedekah pun kalau berlebihan juga
Cuman mungkin tadi konteksnya kalau menabung itu kalau di ekonomi itu kita menghindari wealth accumulation gitu ya Ustaz ya. Jadi biar harta itu tidak menumpuk di segelintir orang gitu kan. Ya, ada di Quran itu ada di Quran surat 59 ayat 7 kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jangan sampai ya harta itu hanya berputar dulatan. Insyaallah istilah dulatan. Dulatan itu circulation. Hanya muter-muter bainal aghniyai minkum, di tengah orang kaya saja. Jadi harus saya mau mungkin ini saya bikin fun call lah. Fa in qila kulna. Kalau ada yang orang bantah saya bilang, "Tapi Ustaz, kita Abu Bakar sedekah seluruh harta." Dan saya, bro, Abu Bakar tuh sedekah hari ini habis, duitnya besok dapat duit lagi dia. Karena dia pebisnis. Dia yakin. Makanya ketika ditanya, kamu tinggalkan apa? Saya, Allah dan Rasulnya. Dia tawakal. Tawakalnya nggak tawakal omong kosong. Abu Bakar bisnis, besoknya juga udah punya duit lagi. Jadi seperti orang sedekah seluruh harta, dia yakin besok tenang dapat duit lagi. Seperti itu ya. Baik. Baik, Masya Allah, seru ya teman-teman. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, cuman karena tapi ini bulan terakhir jujur harus mendapat janji. Iya, jadi untuk beberapa pertanyaan yang belum masuk, nanti kita boleh. Insya Allah kita akan jawab di medsos kita ya, untuk teman-teman yang pertanyaan belum terjawab. Alhamdulillah sekali lagi jazakallah khair kepada Ustadz Fajri yang sudah menyempatkan waktunya ini masih dini hari ya di Oregon. Masya Allah dini hari sudah bersedekah ilmu nih Ustadz Fajri kepada kita di Indonesia dan juga di Malaysia. Terima kasih sekali lagi Ustadz Fajri dan juga teman-teman yang sudah bergabung di talkshow kita sore hari ini. Tenang aja, ini bukan talkshow terakhir kita ya. Insya Allah nanti Visi Finansial akan bikin acara-acara serupa. Kita akan bahas berbagai topik terkait manajemen keuangan dan juga terkait dengan keuangan. Insya Allah, saya mengundang kembali teman-teman untuk jangan lupa follow ke Instagram kita, Visi Finansial. Dan untuk sedikit informasi, teman-teman, saat ini Visi Finansial sedang membuka open recruitment. Ada kesempatan untuk teman-teman yang mau bergabung, ada 2 kategori. Teman-teman yang areanya di ekonomi Islam atau di keuangan Islam, atau mungkin yang background-nya hukum Islam ya, syariah, ada kriterianya, boleh cek di Instagram Visi Finansial. Nanti bisa gabung sebagai tim associate. Jadi associate itu semacam jadi konsultannya di Visi Finansial. Lalu ada kategori yang kedua adalah volunteer team. Ini adalah untuk mengisi beberapa posisi, ada di corporate secretary, ada di HR, ada di keuangan, juga ada di program ya. Jadi kami mengundang teman-teman untuk bergabung di tim Visi Finansial. Kami masih buka sampai Jumat pekan ini, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lisa Listiana. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih, Ustadz Fajri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.